Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cavlog, podcast pendidikan. Kali ini saya akan membahas untuk pertama kalinya tentang bagaimana aplikasi CRUD dibuat. Nah, aplikasi CRUD sendiri ini adalah singkatan dari Create, Read, Update, Delete. Nah, kenapa kita harus mempelajari CRUD ini sebelum kita mengetahui lebih luas lagi apa itu pemrograman website? Nah, pemrograman website yang melibatkan database maka dimulai dengan membuat aplikasi CRUD ini. Istilah ini merujuk pada sebuah singkatan, yaitu Create, Read, Update, dan Delete yang tersebut di atas tadi. Nah, ketika bekerja menggunakan database, maka keempat unsur di atas pastilah akan terlibat. Berikut penjelasannya. Create adalah proses menambah informasi ke dalam database. Read, proses membaca informasi yang sudah ada di dalam database untuk ditampilkan di jendela browser apabila diperlukan. Update, proses memperbarui informasi yang sudah ada di dalam database. Dan delete, proses menghapus informasi yang ada di dalam database. Jadi keempat unsur inilah yang secara kompleks mengatur kinerja dari pemrograman website, terutama website dinamis. Oke. CRUD sendiri bisa muncul dalam berbagai bentuk aplikasi, misalnya aplikasi simpan pinjam, registrasi online, perpustakaan online, dan lain sebagainya. Bahkan secara umum aplikasi besar seperti yang saya katakan tadi mengikuti pola CRUD di atas, karena memang sebagian besar pemrograman website ataupun website dinamis itu pasti ada proses CRUD-nya, CRUD-nya. Nah, di dalam bab ini kita akan membahas bagaimana pembuatan CRUD menggunakan PHP dan MySQL. Yang pertama kita bahas adalah struktur file. Berikut struktur file yang akan digunakan dalam aplikasi CRUD. Jadi struktur filenya itu terdiri dari data.sql yang berisi struktur database, tabel, data sampel yang digunakan untuk diolah dalam aplikasi. config/db.connect php seperti yang ada dalam file pemrograman. config.php inilah yang akan menyambungkan antara database dan juga kode-kode dalam pemrograman website. Nah, selanjutnya ada file tambah.php yang digunakan untuk menambah data baru. File ini juga yang berisi form HTML. Jadi file ini adalah yang berisi data tampilan, seperti halnya ada CSS-nya yang disebutkan tadi form HTML untuk menambahkan data. Jadi tampilannya nanti akan seperti form penambahan data seperti itu, atau yang lebih gampangnya button tambah. Jadi di dalam button tambah tersebut ada file yang berisi form HTML dan diberi nama filenya tambah.php. Oke, selanjutnya ada index.php yang digunakan untuk membaca data dalam database. Nah, file index ini menggunakan tabel HTML untuk menampilkan data yang didapat dari database MySQL. Jadi teman-teman biasanya kalau file index ini mungkin dipakai sebagai beranda ataupun home.php bisa, tapi lebih jelasnya file index.php ini digunakan untuk menampilkan data yang didapatkan dari database MySQL. Selanjutnya ada edit.php, digunakan untuk mengupdate data, dan file ini menggunakan form HTML yang secara otomatis berisi data dan database. Yang terakhir hapus.php
yang digunakan untuk menghapus data atau mendrop file dari data PHP.